2021 dan berapa persen? Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang kepada Bapak dan Ibu, para pemegang saham, fund manager, analis, publik, serta rekan-rekan media dimanapun Anda berada. Senang sekali kita semua dapat berjumpa secara online dalam acara Public Expose Tahunan PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. Perkenalkan, saya Dewi Kumala dan saya akan memandu acara kita pada pagi hari ini. Bapak dan Ibu pemirsa, PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk atau yang lebih dikenal dengan GoTo merupakan ekosistem digital terdepan di Indonesia. GoTo memiliki layanan terlengkap yang memenuhi hampir 2/3 kebutuhan konsumen Indonesia. Terbagi dalam 3 platform utama yaitu on-demand services, e-commerce, dan financial technology. Baru-baru ini, GoTo juga telah mengumumkan kinerja keuangannya yang kuat, di mana pendapatan bruto kuartal pertama 2022 tumbuh 53% year on year, dan gross transaction value atau GTV untuk periode yang sama tumbuh sebesar 46%. Pada hari ini, GoTo memaparkan perkembangan terbaru perusahaan. Perusahaan akan mengungkapkan strategi dan prioritas utama, termasuk fokus perusahaan pada Indonesia, pertumbuhan bisnis berkelanjutan, langkah menuju profitabilitas, serta rencana memperdalam sinergi ekosistem. Pemaparan manajemen yang akan kita dengarkan sebentar lagi akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Untuk itu, apabila Bapak dan Ibu, para pemirsa dan juga rekan-rekan media ingin mengajukan pertanyaan pada narasumber kita hari ini, silahkan tulis pertanyaan Anda pada link Google Form yang akan diinfokan melalui running text dan kolom chat Zoom webinar. Para pemirsa sekalian, sebelum kita memulai acara kita pada pagi hari ini, saya akan mengajak Anda untuk mengenal pembicara yang mewakili GoTo yang akan memberikan pemaparan pada pagi hari ini. Ya, kami ucapkan selamat pagi kepada para jajaran Dewan Komisaris yang telah hadir. Direktur Utama, Chief Executive Officer, Co-founder Bapak Andre Sulistyo. Direktur, Chief of Human Resources Officer, Ibu Melisa Siska Juminto. Direktur, Head of Payment and Financial Services, Bapak Hans Patuwo. Direktur, Head of Marketplace, Bapak Antoni Wijaya. Direktur, Chief Financial Officer, Mr. Jackie Low. Direktur, Head of Food and Indonesia Sales and Ops, Ibu Catherine Hindra Sucahyo. Kami ucapkan selamat pagi dan selamat bergabung kepada semua jajaran Dewan Direksi PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk dan semoga semua dalam keadaan sehat pada pagi hari ini. Selanjutnya kami akan perkenalkan pula para key management. President GoTo, Mr. Patrick Kau. Head of Strategic Partnership GoTo, Bapak Regi Susanto. Corporate Secretary GoTo, Ibu R.A. Kusumo Hadiani.
Kami ucapkan selamat pagi dan selamat bergabung kepada Key Management dari PT GoTo Gojek Tokopedia TBK yang pada pagi hari ini sudah bergabung. Sebelum saya mulai, izinkan saya untuk memberikan pengingat bahwa diskusi kita hari ini mungkin akan menyinggung proyeksi tentang masa depan bisnis dan performa keuangan perseroan. Beberapa pernyataan dalam diskusi ini yang tergolong forward-looking statement dapat berbeda tergantung pada resiko dan juga kondisi ketidakpastian yang mungkin dihadapi perusahaan yang mungkin dapat mempengaruhi perkiraan atau angka yang disampaikan perusahaan. Di mana faktor-faktor resiko ini telah kami jabarkan pada prospektus perusahaan, rilis laporan keuangan, laporan tahunan, laporan berkelanjutan dan juga informasi-informasi yang dilaporkan ke OJK dan Bursa Efek Indonesia. Yang mana seluruh pernyataan yang bersifat forward-looking statements dan juga performa informasi keuangan pada paparan publik ini bersifat terkualifikasi seluruhnya. Terkait dengan pengukuran keuangan non-PSAK, mohon diperhatikan bahwa informasi ini disajikan sebagai pelengkap dari laporan keuangan konsolidasian grup GoTo. Untuk lebih lengkapnya, kami memberikan waktu kepada Bapak dan Ibu sekalian, para hadirin untuk dapat membaca pernyataan yang tertera di layar. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian, untuk mempersingkat waktu, saya akan mengundang dengan hormat Bapak Andre Sulistyo selaku Direktur Utama, Chief Executive Officer, Co-founder PT GoTo Gojek Tokopedia TBK untuk menyampaikan presentasinya. Kepada Bapak Andre, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Bapak, Ibu investor, fund manager, analis, rekan-rekan media dan hadirin sekalian. Pertama-tama mewakili GoTo, saya ingin mengucapkan terima kasih atas kehadiran Anda hari ini. Pada hari ini, perkenankan saya untuk memaparkan kinerja GoTo Group. Sejak kombinasi antara Gojek dan Tokopedia menjadi PT GoTo Gojek Tokopedia TBK, kami telah menjadi ekosistem digital pertama dan yang satu-satunya yang menggabungkan business on demand, e-commerce, dan financial technology di Indonesia. Saya yakin sekali sebagian besar Bapak dan Ibu sudah menggunakan aplikasi Gojek dan Tokopedia di smartphone kalian semua. Salah satu hal yang paling kami banggakan dari ekosistem GoTo adalah bahwa konsumen dapat memenuhi beragam kebutuhan sehari-hari melalui layanan yang kami tawarkan. Hal ini tidak mengherankan karena GoTo didukung oleh 2,6 juta mitra driver dan lebih dari 15 juta merchants di seluruh Indonesia. Dan bersama-sama kami menawarkan kemudahan yang luar biasa bagi semua orang di dalam ekosistem kami, baik mitra maupun konsumen. Sejak bergabungnya Gojek dan Tokopedia setahun lalu, kami bertekad bahwa kenyamanan dari integrasi ini harus dirasakan oleh lebih banyak orang. Seiring dengan pertumbuhan bisnis GoTo, kami terus memberi dampak positif bagi lingkungan dan masyarakat. Semua ini tidak lepas dari dukungan dari para konsumen, pemegang saham, hingga regulator. Satu dari banyak inisiatif kami setahun terakhir ini adalah mengintegrasikan GoPay sebagai pilihan pembayaran di Tokopedia. Kemudahan ini mendapat sambutan luar biasa dari konsumen kami. Sehingga, seperti yang akan kita lihat nanti, GoPay sudah menjadi e-money utama yang digunakan pelanggan untuk membayar transaksi di platform Tokopedia. Kami juga telah menggabungkan program loyalty kami menjadi GoPay Coins dan memperkenalkan GoPay Later sebagai alternatif metode pembayaran. Dalam 1 tahun terakhir, kami juga mencapai tahap penting dari perjalanan pertumbuhan kami. Pada bulan April kemarin, kami resmi tercatat sebagai perusahaan terbuka di Bursa Efek Indonesia. Bagi kami adalah pencapaian penting bagi perusahaan teknologi yang lahir dan tumbuh besar di Indonesia untuk bisa berpartisipasi dalam pertumbuhan pasar modal dalam negeri. Sekaligus meningkatkan jumlah orang yang berinvestasi di dalamnya.
Dengan melantai di Bursa Indonesia, baik kami maupun para investor juga turut aktif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi digital Indonesia. Selanjutnya saya akan menjelaskan prioritas kami. Di dalam setiap inovasi dan kegiatan bisnis GoTo, kami berkomitmen pada 3 hal penting, yaitu pertama, pertumbuhan bisnis yang berkualitas dan berkelanjutan. Kedua, fokus untuk percepatan profitabilitas perusahaan. Serta ketiga, terus meningkatkan sinergi seluruh platform dan pihak di dalam ekosistem GoTo. Untuk poin pertama, pertumbuhan kami didasari oleh pengembangan produk dan layanan yang unggul serta dipercaya oleh banyak pelanggan. Dengan kepercayaan tersebut, kami optimis mereka akan semakin banyak menggunakan produk dan layanan yang kami tawarkan, sehingga kami dapat terus menjadi ekosistem digital terdepan di Indonesia. Yang kedua, untuk mencapai profitabilitas, kami menyadari bahwa aktivitas operasional perusahaan harus berjalan dengan efisien, khususnya dengan peningkatan monetization sebagai sumber pendapatan, serta penurunan biaya operasional. Setiap inisiatif yang kami jalankan untuk membuat bisnis kami lebih efisien akan terus mendekatkan kami pada profitabilitas. Dan yang ketiga, mengoptimalkan sinergi ekosistem. Karena dengan menggabungkan ketiga platform kami, on-demand, e-commerce, dan fintech, ekosistem kami memiliki nilai tambah bagi para mitra dan konsumen kami. Untuk itu, kami memanfaatkan seluruh keunggulan ekosistem kami yang unik dan tidak dimiliki oleh perusahaan-perusahaan serupa, agar kami dapat mempercepat tercapainya profitabilitas. Fokus GoTo adalah mendorong pertumbuhan yang berkualitas dan berkelanjutan untuk mempercepat langkah menuju profitabilitas. Perjalanan GoTo baru berlangsung 1 tahun, dan kami akan terus mengoptimalkan competitive advantage dari ekosistem kami dengan memaksimalkan sinergi, serta mendorong demokratisasi teknologi yang dapat membuat akses bagi pertumbuhan ekonomi bagi semua lapisan masyarakat secara masif. Strategi yang kami implementasikan saat ini telah membuahkan pertumbuhan bagi ekosistem GoTo di masa pandemi. Kami pun telah merancang berbagai pengembangan untuk semakin meningkatkan pertumbuhan di masa pemulihan dari pandemi ini. Selanjutnya, saya ingin menjelaskan sedikit tentang pertumbuhan kami di kuartal pertama 2022. Saya dapat menginformasikan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa alhamdulillah strategi yang telah kami implementasikan ini sampai saat ini membawa hasil yang sangat baik bagi ketiga lini bisnis kami. Berikut hasil dari ketiga prioritas yang telah kami terapkan tersebut. Pada kuartal pertama 2022, keseluruhan nilai transaksi bruto atau GTV tumbuh 46% year on year menjadi 140 triliun rupiah. Jumlah pesanan konsumen di dalam ekosistem kami juga tumbuh luar biasa, yaitu sebesar 41% year on year, atau lebih dari 650 juta pesanan. Fokus kami pada monetisasi telah menghasilkan peningkatan pendapatan bruto sebesar 53% year on year, menjadi 5 triliun rupiah. Dapat Ibu dan Bapak lihat di sini, pertumbuhan pendapatan kami lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan GTV kami. Berbagai pencapaian ini sangat sejalan dengan prioritas pertumbuhan kami, di mana kami ingin GoTo semakin dipercaya oleh semua pihak, serta menjadi andalan bagi banyak orang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Di saat yang sama, pertumbuhan pendapatan yang lebih cepat dari nilai transaksi ini juga menunjukkan bahwa bisnis kami terus bertumbuh baik secara operasional maupun finansial, sehingga memperkuat jalan kami mencapai profitabilitas. Dapat saya sampaikan juga bahwa di kuartal pertama 2022, jumlah pelanggan unik yang bertransaksi dalam 12 bulan terakhir meningkat 29% year on year menjadi 65 juta orang. Jumlah ini bukan sekedar menghitung semua orang yang membuka aplikasi saja, tetapi hanya menghitung mereka yang betul-betul bertransaksi di dalam ekosistem kami. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai ikhtisar dari bisnis kami. Salah satu indikator perjalanan kami menuju profitabilitas adalah take rate
atau bagian dari transaksi dalam ekosistem kami yang menjadi pendapatan bagi GoTo. Dibandingkan dengan kuartal pertama 2021, take rate kami telah meningkat 20 basis point secara pro forma. Peningkatan take rate ini berjalan seiring dengan berbagai inisiatif yang semakin memperkaya layanan GoTo untuk memudahkan para mitra dan konsumen di dalam ekosistem, dan dengan demikian, untuk setiap rupiah yang menjadi pendapatan bagi GoTo, kami bisa menyediakan peningkatan layanan yang berdampak positif bukan hanya bagi satu produk, tetapi juga untuk ekosistem. Hal ini akan mendorong pertumbuhan pendapatan kami lebih cepat dari nilai transaksi yang terjadi. Bapak Ibu sekalian, untuk meningkatkan pertumbuhan GTV, selain mengoptimalkan monetisasi, GoTo juga berkomitmen untuk melakukan efisiensi biaya. Insentif bagi pelanggan serta biaya sales dan marketing telah berkurang sebesar masing-masing 90 basis point dan 40 basis point dari GTV GoTo di kuartal pertama tahun ini, bila dibandingkan dengan kuartal sebelumnya. Margin kontribusi kami sebagai presentasi dari GTV meningkat 100 basis point. Sedangkan margin EBITDA yang disesuaikan bila dibandingkan dengan GTV meningkat 70 basis point secara kuartalan. Peningkatan ini meyakinkan kami bahwa upaya perusahaan menuju profitabilitas sudah berada pada jalur yang tepat. Perlu saya sampaikan juga bahwa indikator margin kontribusi dan margin EBITDA yang disesuaikan merupakan indikator yang sesuai dalam mengukur efisiensi bisnis GoTo. Sejalan dengan bagaimana pemain bisnis teknologi lainnya mengukur efisiensi bisnis mereka. Ini adalah awal dari perjalanan kami untuk terus memperkuat ekosistem dengan memperbesar skala ekonomi dan meningkatkan efisiensi biaya. Kami akan terus memperkuat sinergi ekosistem sebagai landasan untuk mencapai profitabilitas. Selanjutnya, saya menjelaskan 4 area sinergi dari ekosistem GoTo. Bertolak dari prioritas kami untuk mendorong sinergi ekosistem, kami memfokuskan pada 4 strategi utama, yaitu meningkatkan cross-selling antar platform, memaksimalkan strategi hyperlocal untuk logistik dan fulfillment, mengintegrasikan layanan antar platform secara lebih dalam, serta meningkatkan layanan value added atau nilai tambah untuk memberi manfaat lebih kepada ekosistem kami. Keempat area sinergi ini merupakan landasan GoTo untuk terus mengembangkan bisnis dan mengoptimalkan untapped potential dari ekosistem kami. Saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama adalah cross-selling yang terjadi di dalam ekosistem kami. Sebelum penggabungan Gojek dan Tokopedia, konsumen hanya menggunakan satu platform untuk satu kegunaan saja. Sekarang, konsumen Gojek dan Tokopedia bisa saling menggunakan layanan dan mendapatkan manfaat di kedua platform, karena keduanya berada di dalam satu ekosistem yang sama. Melalui strategi cross-selling, sinerginya sangat terlihat nyata. Sejak kombinasi Gojek dan Tokopedia, pengguna yang bertransaksi di Gojek dan Tokopedia secara jumlah user tahunan meningkat sebesar 37%. Bagi kami, cross-selling memungkinkan kami untuk mendapatkan pelanggan secara lebih efisien. Sementara bagi konsumen, terdapat kemudahan ekstra ketika mereka menggunakan keseluruhan ekosistem GoTo untuk memenuhi kebutuhan mereka. Sebagai contoh, konsumen yang membeli barang di Tokopedia dapat memilih pengiriman melalui GoSend dan membayar dengan GoPay atau GoPay Later. Transaksi tersebut dapat ditanggung asuransi dengan pembayaran yang diproses di payment gateway kami, Midtrans. Dan semakin lama konsumen berada di dalam ekosistem GoTo, akan semakin tinggi nilai transaksi mereka. Hal ini terlihat dari belanja tahunan pengguna lintas platform yang meningkat hingga 8 kali lipat lebih tinggi dibandingkan dengan pengguna yang hanya bertransaksi di satu platform saja. Konsumen lintas platform juga merupakan pelanggan yang lebih setia dalam menggunakan layanan yang disediakan oleh ekosistem GoTo. Strategi kedua adalah pendekatan hyperlocal, yang merupakan pilar kunci di strategi bisnis kami. Dengan pendekatan hyperlocal, konsumen bisa mendapatkan barang paling sesuai dengan kebutuhan mereka dari lokasi terdekat dan dikirimkan paling cepat dengan biaya terjangkau.
Integrasi data dan kegiatan operasional ini memungkinkan pesanan pengiriman logistik on demand di Tokopedia naik dari 18% menjadi 26%. Tren ini sangat menarik karena menunjukkan bahwa konsumen semakin siap untuk membayar demi mendapatkan barang yang mereka beli dengan lebih cepat. Dari jumlah tersebut, lebih dari 80% diantaranya dikirimkan oleh armada Gojek, dengan penurunan biaya per kilometer sebesar 10%, karena volume transaksi yang lebih besar menyebabkan terjadinya efisiensi biaya. Potensi pengembangan strategi hyperlocal masih sangat besar. Sebut saja dalam hal logistik tadi, 26% pesanan Tokopedia dikirimkan dengan layanan instan dan same day. Artinya masih ada kesempatan 74% dari pesanan di Tokopedia yang dikirimkan dengan jasa logistik lainnya. Untuk itulah kami akan terus berinvestasi meningkatkan integrasi aset seperti fulfillment center, yaitu gudang-gudang yang tersebar di seluruh Indonesia untuk menampung stok barang yang dijual, serta teknologi routing dan batching, supaya barang bisa sampai lebih cepat dengan biaya antar yang semakin terjangkau bagi konsumen. Fokus sinergi ketiga kami adalah fintech. Sejak kuartal keempat 2021, GoPay telah menjadi salah satu opsi pembayaran di Tokopedia dengan hasil yang melampaui ekspektasi kami. Di kuartal pertama 2022, 93% dari GTV Tokopedia yang menggunakan pilihan pembayaran e-money menggunakan GoPay. Bagi pelanggan Tokopedia, GoPay telah menjadi pilihan utama pembayaran berbasis e-money. Saat ini GoPay telah memiliki izin e-wallet dari Bank Indonesia, sehingga kedepannya kami dapat terus meningkatkan penetrasi digital wallet di seluruh ekosistem GoTo, agar dimudahkan untuk bertransaksi. Selain integrasi dengan GoPay pada kuartal keempat 2021, Tokopedia juga mengintegrasikan Buy Now Pay Later atau BNPL melalui GoPay Later. Sejak diluncurkan, prospek produk ini cukup menjanjikan karena didukung oleh kombinasi penggunaan e-commerce dan credit scoring kami yang lebih baik lagi. Visi kami adalah menjadikan GoTo Financial sebagai platform fintech yang paling dipercaya konsumen, dengan menyediakan layanan pembayaran dan keuangan konsumen yang dapat semakin meningkatkan inklusi keuangan bagi masyarakat luas. Dan dengan kemudahan dan keamanan transaksi, ketersediaan data, dan model credit scoring yang canggih, kedepannya kami akan menawarkan lebih banyak pilihan layanan keuangan yang membawa banyak manfaat bagi konsumen. Pilar sinergi keempat kami adalah penyediaan berbagai layanan nilai tambah atau value added services. Sebagai perusahaan teknologi, nilai yang kami ciptakan bukan sekedar dari layanan-layanan dasar seperti transportasi atau penjualan barang saja. Value added services berperan penting dalam mendukung kegiatan mitra dalam ekosistem kami. 3 elemen yang akan menjadi fokus kami di segmen ini adalah: pertama, penggunaan data analytics untuk meningkatkan kepuasan pelanggan, dan credit scoring yang lebih baik lagi untuk mendukung inklusi keuangan. Kedua, iklan atau advertising dengan algoritma yang lebih baik dan ditayangkan di multi-platform. Serta yang ketiga, solusi berbasis fintech bagi merchants dan mitra driver kami. Dengan tersedianya value-added services ini, sebagai perusahaan kami memiliki revenue mix yang sangat beragam, yang akan mendukung kami mencapai profitabilitas. Sementara para mitra dan konsumen, value-added services tersebut akan memberi manfaat dalam bentuk pesanan yang lebih banyak bagi para mitra driver, sementara para merchant bisa beriklan secara tepat sasaran untuk meningkatkan penjualan mereka. Demikianlah 4 pilar sistem yang sudah kami jalankan selama 1 tahun integrasi kami. Keempat pilar strategi ini akan menjadi landasan yang kuat untuk pertumbuhan bisnis GoTo ke depannya. Dan kesimpulannya, dengan cross-selling, kami berharap lebih banyak konsumen memanfaatkan kemudahan dan kenyamanan mengakses begitu banyak layanan yang disediakan dalam ekosistem kami. Melalui pendekatan hyperlocal, kami menghadirkan pengalaman mendapatkan layanan yang dekat, cepat, dan dengan biaya yang jangkau. Layanan fintech juga akan menjadi pilar penting bagi pertumbuhan kami. Karena fintech menjadi perekat begitu banyak layanan dalam ekosistem GoTo. Dan akhirnya, value-added services memberikan nilai lebih baik lagi bagi para mitra dan konsumen.
serta mempermudah akses ke berbagai layanan kami, sehingga memperluas kesempatan mereka, meningkatkan pendapatan, dan membantu meningkatkan kesejahteraan hidup mereka. Di lain pihak, masa depan yang kami cita-citakan tidak terbatas pada pertumbuhan bisnis. Kami sadar bahwa sebagai perusahaan dengan cita-cita besar, kami harus menghasilkan dampak yang juga besar dan positif untuk lingkungan dan masyarakat. Untuk itu, keberlanjutan atau sustainability adalah bagian tidak terpisahkan bagi kehidupan GoTo. Kami sebelumnya telah mengumumkan komitmen sustainability perusahaan dengan tema 3 Zeros, yaitu Zero Emission, Zero Waste, dan Zero Barrier, yang ingin kami capai pada tahun 2030. Komitmen tersebut telah kami mulai dan sebagian hasil awalnya bisa kita lihat pada hari ini, yaitu melalui penerbitan Sustainability Report pertama GoTo sebagai grup. Pemantauan emisi dan limbah dari kegiatan usaha, transisi menuju penggunaan energi terbarukan di kantor pusat Gojek, Tokopedia, dan GoTo Financial, penggunaan kemasan yang bisa dipakai ulang, serta berbagai upaya meningkatkan inklusi keuangan. Kegiatan bisnis kami tidak akan pernah terlepas dari dampak sosial yang ingin kami ciptakan secara luas. Masa depan yang cerah untuk bisnis kami tidak akan dapat terpisahkan dari upaya sustainability. Selanjutnya, kami akan memberikan gambaran sekilas mengenai pencapaian kinerja keuangan kami. Saya ingin memperkenalkan Bapak Regi Susanto, selaku Head of Strategic Partnership kami, untuk menjelaskan kinerja keuangan GoTo. Silakan Regi. Terima kasih Andre. Untuk memudahkan rekan-rekan dalam mengevaluasi kinerja dan prospek bisnis perusahaan, kami akan membahas tentang hasil pro forma dan berfokus pada kuartal pertama tahun 2022. Saya ingin mengingatkan bahwa pro forma yang dimaksud di sini adalah kami mengindikasikan bahwa Tokopedia telah bergabung dengan Gojek sejak 1 Januari 2021. Kami melihat ada momentum positif bagi GoTo, di mana Gross Transaction Value, GTV, meningkat 46% menjadi 140 triliun rupiah pada kuartal pertama 2022, jika dibandingkan dengan kuartal yang sama tahun sebelumnya. Pendapatan bruto juga tumbuh year on year sebesar 53%, menjadi 5,2 triliun rupiah. Kedepannya, kami akan terus mengoptimalkan monetisasi supaya bisa terus memberikan layanan bernilai tambah di ekosistem GoTo. Slide ini adalah mengenai pencapaian bisnis on demand kami. Segmen bisnis yang meliputi mobilitas, pesan antar makanan, dan kebutuhan harian, serta logistik, telah mencapai 70% dibandingkan dengan kondisi pra-pandemi COVID-19. Seiring dengan berangsur normalnya kegiatan masyarakat, Gojek membukukan pertumbuhan GTV 44% year on year di kuartal pertama 2022, dengan nominal 14,9 triliun rupiah. Pendapatan bruto juga mencatat peningkat sebesar 58% year on year di periode yang sama, senilai 3,1 triliun rupiah, yang didukung oleh pertumbuhan bisnis logistik serta value added services. Dengan berangsur pulihnya aktivitas di seluruh Indonesia, bisnis mobilitas diharapkan terus meningkat di kuartal berikutnya. Kami juga mengantisipasi perubahan preferensi pelanggan terhadap hal kesehatan, di antaranya dengan meluncurkan Protect Plus di Indonesia dan layanan premium di Singapura. Di segmen e-commerce, Tokopedia mencatat pertumbuhan jumlah pelanggan baru dan meningkatnya loyalitas pelanggan. Frekuensi transaksi per pelanggan meningkat 10% year on year di kuartal pertama 2022. Secara khusus, kategori produk dengan frekuensi penjualan tinggi seperti FMCG serta produk ibu dan bayi meningkat hingga lebih dari 50% year on year. Hal ini turut berkontribusi pada peningkatan GTV Tokopedia di kuartal pertama tahun ini, sebesar 65,1 triliun rupiah, atau meningkat sebesar 28% year on year. Fokus GoTo untuk mendorong monetisasi dan memperkenalkan value added services menghasilkan pertumbuhan pendapatan bruto segmen e-commerce sebesar 53% year on year di kuartal pertama 2022,
mencapai 1,9 triliun rupiah. GoTo Financial sebagai pilar bisnis fintech GoTo Group mencatatkan pertumbuhan sangat baik serta meluncurkan produk baru di kuartal pertama 2022. Sebagai bentuk komitmen kami menjadi solusi pembayaran dan keuangan digital terdepan di Indonesia. Integrasi GoPay ke platform Tokopedia yang disusul dengan peluncuran produk Buy Now Pay Later atau GoPay Later mendorong pertumbuhan GTV kuartal pertama 2022 sehingga 91% atau sebesar 77,5 triliun rupiah. Seiring dengan peningkatan GTV, pendapatan bruto kuartal pertama tahun 2022 tercatat sebesar 358 miliar atau meningkat 47%. Sepanjang tahun ini, GoTo Financial melakukan akuisisi merchant dengan potensi pertumbuhan besar, seperti platform InsurTech dan HealthTech. Volume GTV dari transaksi merchant secara umum meningkat nyaris 2 kali lipat dari kuartal pertama 2021 ke kuartal pertama 2022 dan mendorong pergerakan EBITDA secara positif. Kami yakin GoTo berada di jalur yang tepat untuk mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan. Prioritas kami adalah mempercepat pencapaian profitabilitas dan meningkatkan margin kontribusi serta EBITDA. Kami akan fokus menghasilkan pertumbuhan pendapatan yang berkualitas, mengoptimalkan struktur biaya, dan mengurangi burn rate kuartalan. Peningkatan efisiensi dan jalan menuju profitabilitas dapat dipercepat seiring dinamika kompetisi yang lebih rasional. Demikian sekilas kinerja keuangan GoTo, khususnya untuk kuartal pertama tahun 2022 dan untuk tahun 2021, sebagaimana yang Pak Andri sebutkan dalam pemaparannya tadi. Kami menyambut baik kinerja sepanjang 1 tahun integrasi grup GoTo. Dengan pencapaian ini, kami berkomitmen untuk terus mendorong kemajuan bagi semua orang di dalam ekosistem GoTo dan memberi nilai tambah bagi semua pemangku kepentingan, termasuk Bapak dan Ibu sekalian. Selanjutnya, izinkan saya mengundang Ibu Kusumo Hadiani, Corporate Secretary GoTo, yang akan menyampaikan informasi selanjutnya. Terima kasih Pak Regi. Bapak Ibu sekalian, merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15 Tahun 2020 tentang rencana dan penyelenggaraan rapat umum pemegang saham perusahaan terbuka dan Pasal 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16 Tahun 2020 tentang pelaksanaan rapat umum pemegang saham perusahaan terbuka secara elektronik, kami telah menyampaikan undangan rapat umum pemegang saham tahunan untuk tahun buku 2021 pada tanggal 6 Juni 2022 melalui website IDX dan website GoTo, serta juga melalui sistem Easy Kasei untuk Bapak dan Ibu yang memegang saham tanpa warkat. Adapun mata acara rapat umum pemegang saham tahunan adalah sebagai berikut. Persetujuan laporan tahunan perseroan tahun buku 2021, termasuk pengesahan laporan keuangan konsolidasian perseroan dan entitas anak untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang telah diaudit. Persetujuan atas penentuan gaji dan tunjangan bagi direksi, penentuan honorarium dan atau tunjangan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2022. Persetujuan menunjuk akuntan publik independen yang akan mengaudit laporan keuangan konsolidasi perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2022. Penyampaian laporan atas realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum perdana perseroan. Persetujuan atas pembaharuan penyerahan kewenangan kepada Dewan Komisaris atas penerbitan saham baru sehubungan dengan penawaran saham perdana secara internasional. Persetujuan atas pembaharuan penyerahan kewenangan kepada Dewan Komisaris atas penerbitan saham baru yang akan diterbitkan kepada anggota direksi, anggota Dewan Komisaris, dan atau karyawan perseroan dan anak perusahaan perseroan berdasarkan program kepemilikan saham. Persetujuan atas perubahan status perseroan dari perusahaan penanaman modal asing menjadi perusahaan penanaman modal dalam negeri. Persetujuan atas peningkatan modal tanpa hak memberikan hak memesan efek terlebih dahulu sebanyak-banyaknya 10% dari modal ditempatkan dan disetor perseroan.
Persetujuan atas perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi. Persetujuan atas perubahan anggaran dasar perseroan sehubungan dengan perubahan status perseroan dan peningkatan modal ditempatkan dan disetor sebagai pelaksanaan dari peningkatan modal tanpa memberikan hak memesan efek terdahulu sebanyak-banyaknya 10% dari modal ditempatkan dan disetor perseroan. Seluruh mata acara rapat tersebut akan disampaikan dan didiskusikan pada rapat umum pemegang saham tahunan yang akan dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 28 Juni 2022. Bapak Ibu sekalian, demikian dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada Bapak Andre untuk menyampaikan kesimpulan. Terima kasih Ibu Diani. Bapak dan Ibu sekalian, Bapak Ibu telah menyaksikan paparan kami terkait pertumbuhan GoTo. Khususnya dalam 1 tahun sejak kombinasi bisnis Gojek dan Tokopedia dan dibentuknya GoTo. Saya senang sekali bisa berbagi kisah pertumbuhan kami yang luar biasa, yang hanya mungkin dicapai dengan kepercayaan dan dukungan dari Bapak dan Ibu, para mitra, konsumen kami, para pemegang saham, dan juga arahan dan bimbingan dari regulator. Integrasi yang baru berjalan 1 tahun ini sudah menghasilkan begitu banyak pencapaian membanggakan. Dapat digarisbawahi bahwa pencapaian tersebut bisa terjadi karena komitmen kami untuk mendorong pertumbuhan, profitabilitas, serta sinergi di dalam ekosistem kami. Kinerja bisnis kami sampai dengan saat ini juga sangat positif, yang menunjukkan bahwa prioritas kami untuk mencapai profitabilitas berada di jalur yang benar, dan sehingga dengan landasan pilar sinergi kami, serta komitmen kami memberi dampak positif bagi lingkungan dan masyarakat, kami percaya kami bisa melangkah menuju masa depan yang cerah sekaligus mendorong kemajuan bagi semua pihak di dalam ekosistem kami. Kami percaya bahwa GoTo masih berada di tahap awal dan perjalanan pertumbuhan kami masih sangat panjang. Dalam perjalanan tersebut, kami tidak bisa berjalan sendiri. Kami butuh dukungan dan kepercayaan Bapak Ibu sekalian, sejalan dengan langkah kami menuju fase pertumbuhan berikutnya. Dan juga sejalan dengan prinsip yang kami selalu pegang, kalau ingin melangkah jauh, melangkahlah bersama. Sekali lagi, terima kasih banyak Bapak dan Ibu sekalian. Saya kembalikan kepada moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Ya, terima kasih kepada Bapak Andre, Bapak Regi dan juga Ibu Diani atas pemaparannya. Dan selanjutnya kita akan langsung menuju ke sesi tanya jawab. Dan para narasumber yang hari ini akan menjawab beberapa pertanyaan dari Bapak dan Ibu sekalian, pemirsa yang sudah dituliskan di Google Form. Dan langsung saja kita akan mulai untuk pertanyaan yang pertama dari Hari dari Investor Retail. Bagaimana upaya GoTo dalam mempertahankan kinerja bisnis di tengah perubahan ekonomi dan efisiensi yang dilakukan oleh perusahaan teknologi global? Pertanyaan ditujukan kepada Bapak Andre, kami persilahkan. Ya, makasih. Terima kasih pertanyaannya. Mungkin untuk menjawab, yang pertama mungkin kami bisa jawab bahwa ekosistem GoTo ini unik. Karena kami adalah perusahaan pertama yang menggabungkan layanan on-demand, e-commerce, dan fintech yang terdepan. Dan juga fokus kami adalah untuk mendorong efisiensi dan sinergi antar platform, supaya ekosistem terus berkembang dan membawa kemudahan untuk para konsumen, tetapi juga untuk para mitra, merchant, dan drivers kami. GoTo akan terus memperkuat market share kami, terutama di Indonesia. Untuk yang strategi yang unik, ada beberapa yang sudah kami sampaikan di dalam pemaparan tersebut. Yang pertama adalah cross-selling. Sudah bisa dilihat dari hasil di kuartal pertama 2022, transaksi daripada konsumen kami terus meningkat dengan sangat cepat apabila konsumen tersebut menjadi konsumen lintas platform. Dan strategi kami adalah terus untuk meningkatkan produk-produk andalan yang bisa meningkatkan penetrasi daripada konsumen lintas platform tersebut. Yang kedua juga adalah strategi mengenai pendekatan hyperlocal. Banyak dari transaksi kami di GoTo adalah transaksi pengiriman barang ataupun pengiriman makanan. Sehingga dengan strategi dan juga eksekusi kami untuk memperkuat layanan logistik dan fulfillment kami bisa akhirnya memberikan konsumen
pendekatan logistik pengantaran yang cepat, tetapi juga dengan biaya yang lebih terjangkau lagi dengan seiring dengan peningkatan produktivitas. Yang ketiga adalah strategi kami untuk memperkuat pelayanan produk fintech kami di dalam ekosistem GoTo. Integrasi GoPay di dalam Tokopedia sudah melampaui ekspektasi kami. Dan kami kira dengan banyaknya produk-produk dan inovasi yang akan kami luncurkan, termasuk dari e-wallet, peningkatan dari penetrasi digital wallet di dalam ekosistemnya Tokopedia dan juga di dalam GoTo akan terus meningkat. Dan juga seiring dengan itu, kami juga terus meningkatkan produk-produk layanan fintech lainnya di dalam ekosistem kami. GoTo adalah satu-satunya ekosistem digital yang memiliki captive use cases yang mencakup 2/3 dari konsumsi rumah tangga di Indonesia. Hal ini akan menjadi fondasi kami untuk terus membuat atau membangun tingkat penggunaan yang tinggi serta kemampuan untuk menawarkan produk-produk pinjaman fintech yang berkualitas. Dan yang terakhir adalah value added services. Strategi kami melihat bahwa layanan-layanan yang bisa kami kembangkan bukan hanya ditargetkan terhadap konsumen saja, tetapi bisa juga terhadap mitra ekosistem kami seperti mitra merchant dan mitra driver. Banyak sekali produk-produk yang sudah kami luncurkan dan yang sedang kami kerjakan yang akan meningkatkan layanan dan juga kualitas dari produk tersebut. Sehingga para ekosistem kami ini sudah pihak mitra ekosistem kami akan terus bertahan di dalam ekosistem atau platform kami dan juga memberikan kesempatan kami untuk meningkatkan nilai tambah dan juga revenue terhadap platform GoTo tersebut. Terima kasih. Terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya pertanyaan dari Kartika dari Publik. Bagaimana rencana GoTo untuk mencapai profitabilitas? Kapan perusahaan akan menjadi profitable? What are your plan and strategy to achieve profitability and what is the indicative timeline? Question is for Mr. Jacky Lo. Yeah, thank you. We have a very clear and viable roadmap to achieve profitability. So this is driven by our efforts in 3 areas: monetization, marketing and promotion efficiency, and also operational optimization. So through our optimization and also monetization efforts, we saw improving margins in the first quarter of 2022 compared to the last quarter in 2021. So in Q1 this year, our contribution margin and adjusted EBITDA margin quarter-on-quarter improved by 24 percentage points and 14 percentage points respectively. And specifically for our on-demand service in Indonesia, it has become contribution margin positive. And we have also seen continued take rate improvement, which is evidenced by the gross revenue growth rate outpacing our GTV growth rate. So the improved take rate is mainly coming from the provision of value-added services to our partners and also the launch of premium products to the market. And moving forward, we'll continue to take a very robust and thorough approach to cost optimization that will support our growth and also investment objectives. At the same time, we expect to leverage our ecosystem synergies to efficiently expand the consumer base as well as our driver partners and merchant pool. So the progressive improvement in the efficiency of our business combined with our solid growth strategy that will accelerate our journey towards profitability. Thank you. Thank you, Mr. Jacky Lo. Selanjutnya pertanyaan dari Hanan. Oke, silakan Bapak Regi. Izinkan saya untuk menerjemahkan jawaban dari Pak Jacky tadi. Terima kasih banyak Ibu Kartika untuk pertanyaannya. Kami memiliki peta jalan yang jelas menuju profitabilitas dengan didukung strategi optimisasi dan monetisasi yang telah kami jalankan sehingga membawa hasil yang bisa dilihat dengan peningkatan margin di kuartal pertama 2022 dibandingkan dengan kuartal 4 2021. Margin kontribusi kuartal pertama 22 dan margin EBITDA yang disesuaikan meningkat masing-masing sebesar 24 basis point dan 14 basis point dibandingkan dengan kuartal keempat di 2021. Hal ini juga bisa dilihat dengan lebih tumbuhnya pendapatan dibandingkan dengan GTV kami.
Kedepannya, GoTo akan terus melakukan optimisasi pengeluaran untuk mendukung pertumbuhan serta tujuan investasi perusahaan, sembari terus mendorong sinergi ekosistem untuk menjangkau lebih banyak pelanggan, driver, dan pedagang. Peningkatan efisiensi bisnis yang disertai strategi pertumbuhan solid akan mengakselerasi langkah kami menuju profitabilitas. Salah satu contoh yang sudah terlihat adalah kami sudah mencatatkan margin kontribusi positif dari bisnis on demand di Indonesia di bulan Februari dan Maret 2022. Terima kasih Bapak Regi. Selanjutnya dari Hanan, dari Publik, apakah strategi bisnis GoTo akan berubah dengan berpindahnya Bapak Kevin Alwi dari posisi CEO Gojek ke komisaris? Pertanyaan ditujukan kepada Bapak Andre, kami persilahkan. Terima kasih Pak Hanan. Mungkin yang pertama saya bisa menjawab bahwa rekan saya Kevin berperan sangat penting sekali dalam membentuk Gojek menjadi perusahaan teknologi kelas dunia. Dan juga telah membangun tim manajemen senior yang solid, yang mampu menavigasi dan mendorong pertumbuhan bisnis bahkan di masa pandemi COVID-19. Tim manajemen senior di Gojek itu didukung oleh talenta profesional yang berpengalaman, yang mampu mengeksekusi strategi dan membuat layanan on demand menjadi bagian kuat dari bisnis grup GoTo. Mungkin dengan begitu tidak ada perubahan pada strategi Gojek. Bisnis kami berjalan dengan baik. Hal ini didukung dengan pendapatan bruto on demand service yang meningkat sebesar 58% di kuartal pertama 2022 seiring pulihnya mobilitas. Setelah mendapatkan nanti pas GMS mendapatkan persetujuan pemegang saham di RUPS kami, saya akan menjalankan peran dan tanggung jawab Kevin, bekerja sama dengan secara dekat dengan manajemen senior di Gojek untuk mendorong pertumbuhan layanan on demand kami ke depannya. Terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya, pertanyaan dari Kata Data Media dari Hari Widowati. Bagaimana kelanjutan rencana private placement PT GoTo Gojek Tokopedia TBK GoTo seperti yang disampaikan dalam keterbukaan informasi tanggal 20 Mei 2022? Pertanyaan ditujukan kepada Ibu Diani, kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada Bapak Hari Widowati. Rencana penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu ini merupakan salah satu bagian dari rencana perusahaan yang juga telah dijabarkan di dalam prospektus pada saat penawaran perdana saham GoTo di bulan Maret 2022. Persetujuan pemegang saham atas rencana tersebut juga telah diperoleh sejak Desember 2021 sebagaimana juga telah dijabarkan di dalam prospektus. Namun demikian, sebagai suatu perusahaan terbuka, kami ingin memastikan standar praktik tata kelola perusahaan yang baik secara optimal, sehingga kami melakukan pembaharuan terhadap persetujuan pemegang saham yang telah diberikan sebelumnya tersebut. Permintaan persetujuan pemegang saham terhadap rencana tersebut juga tidak dimaksudkan bahwa kami akan melakukan opsi penambahan modal tanpa memberikan hak memesan efek terlebih dahulu segera pada saat ini. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu ketentuan yang dikeluarkan oleh OJK, kami memiliki waktu 1 tahun untuk dapat melaksanakan penambahan modal tanpa memberikan hak memesan efek terlebih dahulu tersebut. Terima kasih. Terima kasih Ibu Diani atas jawabannya. Selanjutnya pertanyaan dari Dwitya, CNBC dari Media. Apakah GoTo masih akan melakukan strategi bakar uang di tahun-tahun mendatang dan apakah strategi ini akan mempercepat atau justru menjauhkan perusahaan dari profitabilitas? How do you approach the cash burning strategy in the next coming years and will this get you faster or farther away from profitability? Question is for Mr. Patrick. Thank you for the question. I think as Andre, Jackie, and Reggie mentioned, we have a very clear path to profitability that includes us continuously improving on revenue growth as well as optimizing on costs. So specifically on costs, there are a number of key levers that my partners alluded to. First is around more efficient distribution of sales and marketing and promotion, leveraging better technology as well as with the use of more merchant-funded promotion. Second is around us reviewing our OpEx plans, in particular with salaries, to be able to continuously make that more efficient.
And number three is being able to leverage the ecosystem synergies that Andre and Jackie alluded to, including being able to consistently improve the speed, but also reduce the cost of delivery. And then our cross-pollination efforts to more efficiently acquire and build customer behavior across the ecosystem. So with those combination of things, that will allow us to continuously boost revenue, reduce costs, and that will make and maximize the use of our balance sheet cash and extend our runway as we approach that path to profitability. Thank you. Terima kasih untuk pertanyaan dari CNBC. Jadi kami memiliki peta jalan menuju profitabilitas yang sangat jelas. Kami telah melaksanakan berbagai strategi termasuk meningkatkan upaya monetisasi melalui berbagai cara, beberapa antara lain seperti dari teknologi. Kami juga akan terus mengefisienkan operational expenses. Kami juga akan melakukan lebih banyak merchant funded promotion, dan kami akan terus membangun sinergi ekosistem yang lebih erat antara lain melalui penyamaan program rewards untuk konsumen. Ya, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya pertanyaan dari Reski dari The Finance. Apakah upaya GoTo untuk mempertahankan harga saham? Pertanyaan ditujukan kepada Bapak Andre. Kami persilahkan. Terima kasih Pak Reski. Mungkin harga saham tentunya ditentukan oleh kondisi pasar serta keputusan dari masing-masing investor. Tetapi fokus kami sebagai GoTo adalah mencapai pertumbuhan berkelanjutan untuk mempercepat langkah kami menuju profitabilitas. Kami akan terus memberikan solusi teknologi terbaik bagi masyarakat dengan fokus pada 4 area sinergi yang saya telah sebutkan pada pemaparan hari ini. Kami percaya dengan sinergi tersebut, kami bisa meningkatkan kenyamanan bagi pelanggan, driver dan merchant, maka akan tercipta ada flywheel effect yang mendorong pertumbuhan ekosistem. Contoh konkretnya sudah saya jelaskan seperti di pemaparan. Mungkin salah satunya adalah fakta bahwa ekosistem GoTo menawarkan layanan yang paling lengkap dan didukung oleh armada logistik, layanan fintech dan pembayaran terpadu yang mampu membawa lebih banyak pengguna di ekosistem kami. Dan semakin banyaknya konsumen yang masuk ke dalam ekosistem kami, para mitra merchant juga akan tertarik untuk berada dalam platform kami karena penjualan akan terus meningkat. Dan juga mereka bisa menjangkau pasar yang lebih luas lagi. Bahkan GoTo juga bisa membantu para merchant tersebut dengan memberikan banyaknya layanan value added services yang telah saya paparkan hari ini. Nah, semakin banyaknya pedagang dan konsumen, transaksi akan semakin banyak sehingga mitra pengemudi juga akan lebih banyak lagi menerima order dan menambahkan penghasilan dari mereka. Terima kasih. Ya, sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada para pembicara yang sudah menyampaikan informasi dan juga jawabannya. Dan para pemirsa, tadi kita semua sudah mendengarkan bersama 4 area sinergi yang menjadi fokus serta landasan perusahaan dalam mengembangkan bisnis ke depannya. Yakni yang pertama adalah meningkatkan cross-selling antar platform. Kemudian yang kedua adalah memaksimalkan strategi hyperlocal pada layanan logistik dan pemenuhan atau fulfillment. Kemudian yang ketiga adalah mengintegrasikan layanan fintech antara platform secara lebih mendalam. Dan yang terakhir adalah meningkatkan layanan value added atau nilai tambah untuk memberikan manfaat lebih bagi mitra driver dan juga merchant. Dan selain itu, GoTo juga mencatatkan peningkatan efisiensi operasional yang tercermin dari meningkatnya margin kontribusi dan margin EBITDA yang disesuaikan untuk kuartal pertama di tahun 2022 sebesar masing-masing 24% dan 14% dibandingkan dengan kuartal keempat tahun 2021. Dan seluruh lini bisnis GoTo juga bertumbuh. Pendapatan bruto untuk segmen on demand naik sebesar 58% pada kuartal pertama 2022. Sedangkan untuk segmen e-commerce, pendapatan brutonya naik sebesar 53% pada periode yang sama.
Dan lebih lanjut, fokus perusahaan pada sinergi ekosistem diantaranya adalah integrasi GoPay dan produk pembiayaan konsumen ke platform Tokopedia, peluncuran sistem poin penghargaan tunggal GoPay Coins, dan peningkatan pengalaman hyperlocal dengan mengintegrasikan Tokopedia dengan armada logistik on-demand Gojek. Bapak dan Ibu, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara kita pada kesempatan kali ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran direksi dan juga jajaran key management, Bapak dan Ibu sekalian, seluruh investor, para pemegang saham dan juga rekan-rekan media yang sudah hadir di acara Public Expose tahunan PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. Akhir kata, saya Dewi Kumala menutup sesi Public Expose tahunan PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk pada kesempatan kali ini. Sampai jumpa dalam kesempatan berikutnya. Terima kasih dan selamat siang.